Halo semuanya, kembali lagi di channel Ubayfy. Hari ini kita kembali akan membahas salah satu kisah yang sangat viral di penjuru negeri, yaitu kasus Vina Cirebon. Bagaimana kelanjutannya ataupun update-update apa yang terbaru yang ada di dalam kasus tersebut, mari kita bahas. Check it out. Disclaimer dulu, dalam kasus ini kami tidak akan menambahkan atau melebih-lebihkan informasi apapun. Yang kami bahas pure dari berita-berita yang sudah update pada kasus ini. Seperti kita tahu, kasus Vina ini sudah viral di tahun 2016, namun kembali viral di tahun ini karena adanya film Vina Sebelum 7 Hari. Film tersebut menggemparkan publik, di mana ternyata ada fakta-fakta yang belum terungkap. Namun hari ini kami tidak akan membahas perihal kasusnya dari tahun 2016 karena kami sudah buatkan video sebelumnya yang bisa kalian tonton sebelum video ini tayang. Mungkin bagi kalian juga sudah sangat familiar dengan kasus ini. Kalian juga mungkin mengikuti update-nya dari tahun 2016 sampai dengan update terbaru saat Peggy ditangkap. Kami hari ini hanya akan merekap update-update terbarunya untuk kalian semua. Jadi simak video ini sampai selesai. Dimana kita buka update pada kasus ini dari yang awalnya pihak polisian mengumumkan 3 DPO utama, tapi saat tersangka utama yaitu Peggy ditangkap, kedua DPO lainnya itu dihapuskan karena pihak polisi menganggap bahwasannya DPO yang 2 orang lagi itu adalah fiktif. Hal ini sontak membuat publik menjadi bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya, dan kembali kasus ini di blow up dan viral di media sosial. Apalagi DPO yang ditangkap satu-satunya yang dicurigai sebagai Peggy itu berkata kalau dia tidak bersalah, bahkan dia rela untuk membuktikan dia tidak bersalah dan berkata kalau kalianlah yang menjadi saksi kalau dia memang bukan pelakunya. Apalagi sebelumnya ada tersangka lain yang ditangkap 8 tahun lalu bernama Saka Tatal. Saka Tatal sendiri mengaku kalau dia itu bukanlah pelakunya guys, dan dia itu adalah korban salah tangkap. Yang ingin tahu bagaimana kasus di 2016, kembali kami ingatkan untuk menonton video kami sebelum video ini, karena di video itu kami telah menjelaskan secara detail kronologi dari pertama kali Vina dan Eki ditemukan sampai penangkapan para korban ini guys. Kembali ke statement Saka Tatang yang berkata kalau dia korban salah tangkap. Menurutnya pada tahun 2016 kala itu dia tidak ikut konvoi geng motor dan lain sebagainya. Dia hanya ditugaskan oleh pamannya untuk mengisi bensin guys. Tapi nih, dia juga pernah berstatement bahwasanya di malam kejadian dia itu pergi bersama temannya ke salah satu bengkel untuk memperbaiki motor dari temannya yang rusak. Saat dia menemani si kawan tadi, nah di flyover tempat kejadian dia melihat ada razia. Si Saka Tatal ini kan dalam kondisi masih di bawah umur, dan juga dia sama temennya itu nggak pakai helm, jadi dia mutar balik lah dari razia itu. Nah karena perbedaan keterangan yang diberikan oleh saudara Saka Tatal inilah yang menyebabkan pihak kepolisian akhirnya menangkap dia guys. Ya karena tadi pertamanya dia bilang dia mau ngisi bensin di SPBU, tiba-tiba keterangannya berubah menjadi ngawanin temennya ke bengkel. Nah karena itulah polisi akhirnya melihat adanya inkonsistensi dari pendapat si Saka Tatal ini. Nah dari itulah polisi mengambil kesimpulan bahwasannya dia terlibat. Jadi kan sekarang si Saka Tatal ini sudah dibebaskan. Dia juga sempat menggemparkan publik, di mana dia masih kekeh merasa dirinya itu tidak bersalah. Apalagi saat diundang ke salah satu stasiun TV, dia dan pengacaranya berdebat keras dengan pengacara pihak keluarga almarhumah Vina. Pengacara pihak keluarga Vina bertanya kenapa dia baru speak up setelah 8 tahun, kenapa nggak dari dulu dia speak up. Debat di salah satu stasiun TV itu sangat amat panas. Kedua pengacara dari pihak keluarga Vina dan Saka Tatal ini saling beradu argumen. Apalagi pengacara Saka Tatal berkata kalau pada momen adanya proses pengadilan sampai dengan
kasasi dan lain sebagainya, si Saka Tatal ini sudah mengumpulkan bukti-bukti kalau dia itu tidak bersalah. Namun kala itu saat dia ingin melakukan pembelaan ke para wartawan yang ada di Cirebon, dia tidak bisa menemui para wartawan. Para wartawan pun mengakui kalau bahwasannya kala itu mereka melakukan kesalahan. Kenapa para wartawan merasa mereka bersalah? Karena saat bukti itu dikumpulkan mereka tidak memblow up kasus ini. Nah, itu tadi adalah statement dari pihaknya Saka Tatal. Sekarang kita beralih ke statement dari pihak kepolisian. Terkait hal ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar yaitu Kombes Pol Surawan berkata bahwasannya dia menegaskan kalau Saka Tatal ini terlibat pada kasus Vina Cirebon. Bahkan semuanya sudah diuji dari proses pengadilan sampai kasasi. Nah, karena dari proses-proses itulah makanya pihak Polda Jabar menetapkan si Saka Tatal itu menjadi salah satu tersangka. Jadi tidak ada yang salah lah dari proses ini menurut pihak kepolisian Polda Jabar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengurangan DPO tadi yang awalnya berjumlah 3 orang menjadi cuma 1 orang. Tepatnya pada 26 Mei, Polda Jabar melakukan konferensi pers di mana dia menunjukkan tersangka di mana DPO sudah tertangkap di daerah Kopo di Bandung. Di mana pada saat konferensi pers itu pihak Polda Jabar menunjukkan sosok Peggy. Nah, Polda Jabar juga menjelaskan kenapa hanya ada 1 orang tersangka dari ketiga DPO tadi. 2-nya ini kemana ya kan? Inilah yang jadi pertanyaan orang. Pihak kepolisian menjelaskan kalau 2 orang tadi yang sebelum Peggy tadi kan ada 2 orang lainnya, itu hanya fiktif. Jadi DPO sebenarnya hanya 1 orang. Nah, yang membuat ini makin rame apalagi saat di konferensi pers tanya jawab dengan wartawan, si Peggy ini mengaku tidak bersalah. Padahal dari laporan resmi si Peggy inilah yang jadi dalang sekaligus inisiator pada kasus Eki dan Vina. Jadi kalau kita mengacu ke keterangan dari pengacara tersangka, mereka mengatakan kalau rumahnya si Peggy ini sudah digeledah oleh pihak kepolisian dari tahun 2016 atas keterlibatannya dari kasus Vina Cirebon. Ibunya Peggy yang saat itu sedang berada di rumah diberitahu oleh pihak kepolisian kalau si Peggy ini terlibat dari kasus tersebut dan juga dia juga terlibat dalam kasus hutang. Akhirnya pihak kepolisian pun menyita 1 unit motor smash yang sudah tidak bisa hidup lagi miliknya si Peggy. Di manakah Peggy? Nah, dari keterangan pengacaranya ternyata si Peggy ini sudah tidak berada lagi di Cirebon dari Juni 2016 sampai akhir tahun 2016 yaitu di Desember. Karena saat itu si Peggy ini sudah berada di Bandung untuk menjadi buruh bangunan bersama rekan dan sang ayah. Dan si Peggy ini baru kembali dari Cirebon itu di Desember 2016. Nah, makanya si Peggy ini bisa menyewa pengacara yang terkenal. Kalau kita tahu kan pengacara itu ya mahal lah ya guys. Jadi kalau untuk menyewa pengacara yang terkenal dan punya nama itu perlu budget yang tinggi. Nah, itulah menjawab pertanyaan. Ternyata si ibu Peggy sama pengacara tersebut udah kenal. Makanya pengacara ini mau membela ataupun membantu pihak dari Peggy gitu. Pihak pengacaranya juga berkata kalau di mana saat Peggy kembali di Desember 2016 tadi kok nggak ada penangkapan ataupun penjemputan dari pihak kepolisian. Bahkan penangkapan itu baru terjadi di tahun ini guys, setelah 8 tahun kasus tersebut berlalu. Jadi disinilah pertanyaan yang timbul dari pengacaranya si Peggy ini. Kenapa kalau nggak dari dulu si Peggy ini ditangkap? Kenapa baru tahun ini? Sedangkan dia udah melalang buana selama 8 tahun gitu. Pengacara kondang yaitu Bang Hotman pun ikut berstatement terkait kasus ini. Nah, statement Bang Hotman ini bisa kalian lihat di Instagramnya Bang Hotman. Oh ya, Bang Hotman ini posisinya itu sebagai pengacara juga di keluarganya Vina gitu.
Di Instagramnya ini kami kutip sedikit aja ya guys. Di Instagramnya Bang Hotman Paris berkata kalau memang 2 DPO ini fiktif, kenapa pada BAP-nya para DPO ini ada di dalamnya guys? Itulah yang menjadi pertanyaan Bang Hotman. Bang Hotman bingung kenapa keterangan dari interogasi ke-8 pelaku ini bisa sedetail itu, dan juga saat mereka diinterogasi ketiganya itu tidak ada yang melemparkan tuduhan ke ketiga DPO yang masih buron ini guys. Jadi kesannya mereka yang belum ketemu ini itu melakukan hal tersebut secara bersama-sama, dan bahkan ketiga orang yang belum ketemu itu gak dituduh sebagai pelaku utamanya, atau ya mereka melakukannya secara bersama-sama aja lah kejahatan tersebut. Lagi-lagi itu pendapatnya Bang Hotman, bukan pendapat kami guys. Jadi semua itu clear kami sampaikan dari Instagramnya, video Instagram Bang Hotman Paris. Kami di sini hanya menyampaikan rekapannya saja, apa yang sudah ditulis di media. Jadi kami nggak menambah-nambahkan lah ya. Nah sekarang kita jelaskan dari keterangan pihak Polda Jabar, di mana polisi sendiri punya alasan kuat kenapa menangkap si Peggy ini. Dan karena menurut pihak kepolisian, Peggy ini saat bekerja di Bandung dia itu menggunakan nama fiktif yang bernama Robi, di mana juga saat dia bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung itu ayahnya si Peggy ini mengenalkan ke orang-orang kalau si Peggy ini bukan anaknya tapi keponakannya. Nah jadi si Peggy ini di Bandung itu dia nggak pakai nama Peggy, dia makanya Robi Irawan, bukan Peggy Setiawan. Nah disinilah timbul pertanyaan, kok kalau misalnya dia nggak salah kenapa harus pakai nama lainnya kan? Nah karena adanya perbedaan identitas ini akhirnya dia disangkakan sebagai pelaku yang hilang selama 8 tahun ini oleh pihak Polda Jabar. Dia juga dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Makanya kemungkinan hukuman yang akan diterima adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup ataupun kurungan selama 20 tahun penjara. Karena hal ini Peggy Setiawan sendiri dikabarkan sedang menimbang-nimbang, dan pihak pengacaranya pun kemungkinan akan melakukan proses pra-peradilan setelah kasus ini disangkakan kepada Peggy. Jadi intinya adalah pra-peradilan itu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penuntutan terhadap tersangka. Dan bisa jadi jika kasus ini ditutup itu ada ganti rugi kalau perkara ini dihentikan. Kasus ini menjadi sangat menarik setelah adanya berbagai macam inkonsistensi dari berbagai pihak soal bagaimana sebenarnya orang-orang ini terlibat, dan sampai sejauh ini masih banyak banget teori ataupun banyak banget hal-hal yang belum terpecahkan gitu. Jadi intinya kita kembalikan saja kasus ini kepada pihak-pihak yang punya otoritas untuk menyelesaikan kasus ini guys. Kita sebagai rakyat kecil hanya bisa menonton dan menyimak apa kelanjutan yang terjadi dari kasus ini, dan semoga kasus ini cepat selesai dan para pihak keluarga pun tahu kebenarannya, pihak polisi bisa menangkap pelakunya dan yang bersalah bisa dihukum dengan hal yang setimpal. Kita juga berharap semoga kasus ini bisa cepat-cepat selesai, dan apapun update terbarunya akan kami coba buatkan video untuk kalian guys. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini dari update kasus Vina. Apabila ada salah kata ataupun kurangnya informasi boleh kalian sematkan di kolom komentar, dan apabila ada masukan untuk kami ataupun kalian mau membahas tentang kasus-kasus lainnya boleh kalian komen aja di kolom komentar kami guys. Dan untuk kalian yang mau lebih dekat sebagai rekan kami ataupun mau bertanya-tanya atau ngirim-ngirim cerita itu boleh guys ya. Itu langsung aja ke Instagram kami, di username Instagram kami yaitu ubay_5. Atau untuk kalian para tiktokers boleh juga kalian follow tiktok kami yaitu ada di ubay_5.
Terakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan tombol notifikasi lonceng kalian guys, agar kalian bisa mendapatkan update-update video terbaru dari kami guys. Cukup sekian untuk hari ini, kami undur diri, ciao.